Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channelku. Hari ini aku akan menceritakan tentang penyihir rambut ungu di ujung hutan. Sang penyihir yang tak pernah memakan siapapun. Ingat ya, ini cerita hanya karangan semata, bukan kisah asli. Sebelum mulai, jangan lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Esa. Dan jangan lupa berselawat untuk Nabi kita, Muhammad. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan loncengnya ya, agar dapat notifikasi saat channel ini update. Oke, mari kita mulai ceritanya. Penyihir berambut ungu. Di tengah hutan, berdirilah rumah kecil berwarna lavender dengan pagar kayu yang dipenuhi bunga ungu merambat. Itulah rumah Laila, penyihir berambut ungu yang hidup sendirian. Rambutnya selalu tampak berkilau setiap kali tersentuh cahaya pagi, membuatnya terlihat seperti bagian dari hutan itu sendiri. Hidup Laila sederhana dan damai. Ia bangun pagi, menyapu halaman sambil mendengarkan suara burung, lalu masuk ke dapur hangat yang dipenuhi botol-botol gula warna-warni. Setiap hari, ia membuat cake cantik, cookiees berbentuk manusia, dan kue-kue kecil lainnya. Adonan yang lembut, glasir yang manis, dan wangi mentega memenuhi seluruh rumah, seolah rumah itu sendiri terbuat dari manisan. Kadang-kadang Laila menaruh beberapa cookiees di jendela untuk siapapun yang lewat, meski pada kenyataannya, tidak ada siapapun yang berani lewat dekat rumahnya. Karena bagi warga desa, Laila bukan sekadar wanita penyendiri. Mereka menyebutnya penyihir yang berbahaya. Rumor mengatakan rambut ungunya adalah tanda bahwa ia memakan manusia lalu menyerap energi mereka. Padahal Laila bahkan tidak berani membunuh serangga kecil di dapurnya. Namun setiap kali persediaan tepung atau gula habis, Laila tetap harus turun ke desa. Saat ia berjalan menyusuri jalan tanah, langkahnya ringan, tetapi tatapan sinis langsung menyambutnya. Pedagang sayur bisik-bisik kepada tetangganya. Anak-anak bersembunyi di belakang punggung ibu mereka. Beberapa bahkan menutup pintu rumah begitu mendengar langkahnya. Laila hanya menunduk dan tersenyum kecil, meski senyum itu tak pernah dibalas. Ia membeli kebutuhan dengan cepat, lalu kembali pulang membawa keranjang penuh bahan kue. Di belakangnya, suara-suara sumbang selalu terdengar. Lihat, dia beli gula lagi. Pasti untuk membuat cookiees dari orang yang dia culik. Hus, jangan dekat-dekat. Tatapannya bisa menyihir. Meski hatinya perih, Laila memilih diam. Ia tahu suatu hari kebenaran akan terlihat, entah bagaimana caranya. Untuk sekarang, ia hanya ingin kembali ke rumah lavendernya, membuka tungku, dan membuat dunia yang tak percaya padanya itu terasa sedikit lebih manis. Rumor menyeramkan dari desa. Warga desa sudah turun-temurun hidup dengan kisah-kisah lama tentang penyihir jahat. Kisah itu selalu diceritakan dari generasi ke generasi, biasanya untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak masuk hutan terlalu jauh. Mereka percaya penyihir adalah makhluk yang hidup dari ketakutan orang lain dan memakan manusia jika merasa lapar. Karena itu, saat Laila, seorang perempuan asing dengan rambut ungu terang, tiba-tiba tinggal di dekat hutan, penduduk desa langsung gelisah. Warna rambutnya dianggap pertanda buruk. Mereka yakin penyihir yang sesungguhnya selalu memiliki ciri tubuh yang berbeda dari manusia biasa. Rumor pertama muncul ketika seorang pedagang melihat Laila berjalan di jalan setapak sambil membawa keranjang tertutup. Pedagang itu tidak melihat isi keranjang itu, tetapi ia membayangkan hal terburuk dan menyebarkannya. "Aku yakin dia membawa tangan manusia," katanya berbisik. "Atau mungkin daging dari korbannya." Malam itu saja, cerita itu sudah berubah menjadi versi lain. Laila pemakan manusia. Rambut ungunya berasal dari darah korbannya yang diserap oleh sihir. Padahal,
Kenyataannya rambut Laila memang ungu sejak lahir. Sebuah keunikan yang membuatnya sering merasa berbeda bahkan sebelum ia tinggal di hutan itu. Tidak ada satupun warga yang pernah berani mendekati rumahnya. Mereka tidak tahu bahwa rumah itu penuh dengan aroma cake dan warna pastel yang ceria. Namun, ketidaktahuan itulah yang membuat mereka berani membuat cerita sesuka hati. Setiap malam, warga mendengar suara lembut dari hutan, padahal itu hanya suara oven atau suara Laila menyanyi pelan sambil menghias kue. Namun di telinga mereka, itu berubah menjadi desahan mengerikan dari roh yang terperangkap. "Aku dengar suara orang menangis dari sana," ujar seorang ibu ketakutan. "Itu pasti korban penyihir itu," sambung yang lain. "Dia pasti sihir orang itu jadi Chookies." Rumor tentang Chookies berbentuk manusia menyebar paling cepat. Suatu kali, seorang anak desa mengintip keranjang Laila dan melihat kue kecil berbentuk orang. Walau kue itu lucu, imut, dan penuh glasir warna-warni, anak itu langsung berlari sambil menangis, mengatakan bahwa ia melihat manusia mini yang dikutuk. Dalam waktu singkat, seluruh desa heboh. Dia membuat Chookies dari manusia. "Anak-anak, jangan pernah mendekatinya. Jangan berjalan sendiri. Dia bisa menyeretmu ke hutan." Namun, meski rumor itu terus berkembang dan menjadi semakin mengerikan, tidak ada satupun warga yang benar-benar mengetahui siapa Laila sebenarnya. Penyihir lembut yang hanya ingin hidup tenang, bukan monster yang mereka bayangkan. Di balik tembok ungu rumahnya, Laila tetap tersenyum sambil membuat kue. Ia tidak tahu bahwa desa memandangnya sebagai ancaman besar. Ia hanya berharap suatu hari, ia bisa menawarkan Chookies buatannya pada orang yang mau menerima. Sayangnya, hari itu terasa masih sangat jauh. Hobi yang salah dimengerti. Laila memiliki dunia kecil yang membuatnya bahagia. Dapur hangat dengan aroma mentega dan vanila. Setiap hari ia menyiapkan adonan baru untuk membuat cake lucu dan Chookies berbentuk orang kecil. Ia tidak pernah membuatnya asal-asalan. Setiap detail ia perhatikan, mata kecil dari coklat hitam, pipi merah muda dari gula warna, dan baju mini yang ia lukis menggunakan glasir berwarna-warni. Bagi Laila, Chookies itu seperti teman-teman kecil yang selalu tersenyum padanya. Ia bahkan memberi nama pada beberapa bentuk kesukaannya, si kriwil, si topi merah, atau si kancing biru. Hanya imajinasi sederhana yang membuatnya merasa tidak sendirian. Suatu hari, ketika persediaan bahan hampir habis, Laila membawa keranjang berisi Chookies itu ke desa. Ia berharap warga mau mencoba, meski satu saja. Ia bahkan memilihkan bentuk-bentuk paling manis yang menurutnya bisa memikat hati siapapun. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Beberapa warga yang mengintip isi keranjang itu langsung pucat ketakutan. Mereka melihat banyak bentuk manusia kecil, padahal hanya kue, dan langsung menghubungkan semuanya dengan rumor yang sudah menyebar. "Itu tubuh manusia yang diperkecil," bisik seseorang panik. "Dia pasti menyihir orang jadi kecil lalu memakannya," seru yang lain. Dalam hitungan detik, suasana pasar berubah kacau. Warga menutup lapak, menarik anak-anak mereka, dan menjauhi Laila. Tidak ada yang mau mendengar penjelasannya. Tidak ada yang mau melihat bahwa itu hanya kue. Laila yang bingung hanya bisa berdiri beberapa saat, memeluk keranjangnya erat. Ia tidak mengerti kenapa hal yang ia buat dengan penuh kasih justru membuat orang semakin takut. Saat ia kembali berjalan pulang menyusuri jalan hutan, langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Untuk pertama kalinya, Laila mulai bertanya-tanya, apakah ia akan selamanya disalahpahami? Hilangnya seorang anak. Suatu pagi yang berkabut, desa digemparkan oleh kabar bahwa seorang anak laki-laki bernama Timo tidak pulang sejak subuh.
Anak itu memang sering pergi ke kebun belakang desa untuk mencari jamur liar, tetapi kali ini ia tidak kembali pada waktunya. Ibunya menangis ketakutan, sementara para warga mulai gelisah dan berkumpul di lapangan kecil desa. Pada awalnya, mereka mencoba berpikir jernih, mungkin Timo tersesat, mungkin ia tertidur di antara semak, atau mungkin ia sedang bermain dan lupa waktu. Namun perlahan-lahan, ketakutan lama kembali menguasai pikiran mereka. Dan seperti biasa, mereka mencari kambing hitamnya. "Ini pasti ulah penyihir itu," teriak salah satu warga yang paling vokal. "Siapa lagi kalau bukan Laila? Dia sudah memperhatikan anak-anak kita selama ini," sambung yang lain. Rambut ungunya selalu membawa pertanda buruk. Dalam waktu singkat, tuduhan itu semakin liar. Ada yang bersumpah melihat cahaya ungu di hutan malam sebelumnya. Ada yang mengatakan mendengar suara tawa lembut dari arah rumah Laila, padahal itu hanya suara angin yang menerpa dedaunan. Beberapa warga yang penasaran kemudian menghubungkan hilangnya Timo dengan Cokies berbentuk manusia yang pernah dilihat di keranjang Laila. Bukankah Cokies itu bentuknya tepat seperti anak kecil? Itu pasti Timo. Dia sudah dijadikan kue. Tanpa bukti, tanpa mencari kebenaran, para warga langsung menyimpulkan hal terburuk. Rasa takut membuat logika mereka hilang begitu saja. Ibunya Timo hanya bisa menangis, gemetar, dan memohon agar ada yang menemukan anaknya. Tetapi di sekelilingnya, warga justru mulai membicarakan rencana untuk pergi ke hutan dan menghadapi Laila. Sementara itu, jauh di dalam hutan, Laila sedang memetik buah beri untuk hiasan cake paginya. Ia sama sekali tidak tahu bahwa di desa, namanya kembali dituduh sebagai pelaku kejahatan yang tidak pernah ia lakukan. Ia bahkan tidak tahu bahwa hari itu, kehidupannya akan berubah. Penyelidikan tak masuk akal. Beberapa warga yang sudah dipenuhi ketakutan akhirnya memberanikan diri melakukan apa yang mereka sebut sebagai penyelidikan. Padahal yang mereka lakukan hanyalah berjalan terburu-buru ke rumah Laila sambil membawa tongkat dan keberanian setipis kertas. Sesampainya di depan rumah lavender itu, mereka tidak menutup. Mereka hanya mengintip dari jendela yang sedikit terbuka. Dari sana, mereka melihat meja penuh Cokies berbentuk manusia. Ada yang memakai topi merah, ada yang memakai baju biru dari glasir, dan semuanya tersenyum manis seperti biasa. Namun di mata mereka yang sudah dipenuhi prasangka, pemandangan itu menjadi sesuatu yang mengerikan. Itu pasti Timo. Lihat, bentuknya kecil sekali, pasti dia disusutkan. Yang baju biru itu mirip Timo, kan? Padahal tidak satupun dari Cokies itu benar-benar mirip Timo. Mereka hanya melihat apa yang mereka ingin percayai. Sebelum Laila sempat menyadari kehadiran mereka, para warga itu sudah lari terbirit-birit seperti dikejar bayangan gelap. Mereka kembali ke desa dengan napas terengah dan wajah pucat seperti baru melihat hantu. Benar, Laila pelakunya. Timo pasti sudah menjadi salah satu Cokies itu, teriak mereka pada semua orang. Sementara itu, Laila yang sedang menyelesaikan hiasan glasir pada sebuah kue cantik mengerutkan kening. Ia sempat mendengar suara langkah tergesa-gesa di luar rumah, tapi tidak tahu apa yang terjadi. Ia bahkan tidak tahu bahwa seorang anak desa hilang. Ia hanya berdiri di tengah dapurnya, kebingungan, melihat jendela yang terbuka sedikit bergoyang tertiup angin. Aneh, kenapa rasanya seseorang tadi mengintip, gumamnya pelan. Laila tidak tahu, tapi rumor di desa kini telah mencapai titik paling liar, semua hanya karena beberapa orang melihat kue yang bentuknya terlalu imut. Ketakutan yang semakin membesar. Setelah mendengar laporan penyelidikan yang tidak masuk akal itu,
rasa takut warga desa berkembang menjadi aturan-aturan baru yang lebih ketat. Anak-anak tidak boleh keluar setelah matahari terbenam. Tidak boleh bermain dekat tepi hutan. Tidak boleh menoleh ke arah rumah Ummu Laila. Dan yang paling aneh, dilarang makan kue aneh, meski tidak ada satupun dari mereka yang pernah mencoba kue Laila. Setiap malam, warga memasang lentera di depan rumah dan menutup jendela rapat-rapat, seolah angin malam pun bisa membawa sihir berbahaya. Para ibu menggendong anak mereka lebih erat, ayah-ayah berjaga sambil memegang kapak atau sekop, dan para pedagang di pasar terus membicarakan ancaman penyihir. Laila menyadari semuanya. Setiap kali ia datang ke desa, orang-orang makin mundur, makin berbisik, makin ketakutan. Bahkan beberapa anak yang dulu hanya menatapnya sekarang mulai menangis histeris saat melihat bayangannya. Laila mencoba tersenyum seperti biasa, tetapi hatinya terasa sangat berat. Ia selalu percaya dirinya bisa tinggal berdampingan dengan manusia lain, tetapi sekarang, ia merasa seperti makhluk yang tidak seharusnya ada di sana. Apakah kehadiranku benar-benar membuat semuanya kacau? Pikirnya saat ia pulang melewati jalan setapak. Di rumahnya, ia menatap cake yang baru selesai dihias, cake berwarna pastel yang lembut dan manis. Kue itu terlihat bahagia, tapi ia tidak. Untuk pertama kalinya sejak tinggal di hutan, Laila merasa kesepian. Sangat kesepian. Pertemuan tanpa sengaja. Sore hari menjelang senja, hutan dipenuhi cahaya jingga yang menembus celah pepohonan. Laila berjalan perlahan sambil membawa keranjang anyaman. Ia sedang mencari bunga liar ungu untuk menghias cake barunya, setidaknya membuat hatinya sedikit lebih tenang di tengah rumor yang makin berat. Namun baru beberapa langkah ia memasuki jalur kecil yang jarang dilewati, telinganya menangkap suara lirih. Bukan angin, bukan suara binatang, tetapi isak tangis seorang anak. Laila berhenti, menajamkan pendengaran. Tangis itu terdengar lemah, seperti seseorang yang sudah kehabisan tenaga. Tanpa ragu, ia mengikuti suara itu melewati semak rimbun, hingga menemukan seorang anak laki-laki kecil meringkuk di balik batang pohon. Laila menahan napas saat mengenalinya. Anak itu, rambut coklat, wajah bulat, tidak salah lagi. Timo. Ia tampak ketakutan, wajahnya kotor oleh tanah, dan salah satu kakinya tampak bengkak. Laila langsung berjongkok di sampingnya. Timo, kau baik-baik saja? Tanyanya lembut. Anak itu menatapnya dengan mata besar ketakutan. Ia mengenali wajah Laila, penyihir berambut ungu yang dilarang didekati. Tubuhnya mematung. Jea, jangan makan aku, gumamnya lirih. Ucapan itu menusuk hati Laila seperti duri. Sayang, aku tidak akan memakanmu, jawab Laila sambil tersenyum lembut. Aku di sini untuk menolongmu. Dengan sangat hati-hati, ia memeriksa kaki Timo. Anak itu terkilir, mungkin tersandung batu saat mencari jamur. Tidak parah, tetapi cukup menyakitkan sehingga ia tak bisa berjalan kembali ke desa. Kau pasti sudah lama di sini, kata Laila, mengelus rambut Timo pelan. Ayo, aku akan membantumu. Ia mengangkat Timo ke punggungnya, dan meski tubuhnya kecil, Laila kuat. Mereka berjalan perlahan menuju rumah ungu di tengah hutan. Setiap langkah disertai suara rintih kecil dari Timo, tapi ia mulai merasa aman. Aroma lembut lavender dan wangi kue yang terbawa angin membuatnya sedikit tenang. Sesampainya di rumah, Laila membersihkan luka kecil di kaki Timo, membuat perban sederhana, lalu memberinya air hangat. Kau pasti lapar, ujar Laila sambil menyalakan tungku. Ia lalu membuat cake kecil vanila dengan topping berry, khusus untuk Timo.
Saat cake dipotong dan disajikan, aroma manisnya memenuhi ruangan. Timo menatapnya dengan ragu. Itu hanya cake biasa, Laila tersenyum. Bukan manusia kecil yang disihir, ya? Timo terdiam, lalu tersipu malu. Ia akhirnya mencicipinya, dan matanya langsung membesar. Enak sekali. Laila tertawa kecil. Aku senang kau suka. Setelah memastikan Timo cukup kuat, Laila menggendongnya lagi, kali ini di pelukannya. Ia memutuskan untuk mengantar anak itu pulang sendiri ke desa, meskipun ia tahu warga mungkin akan marah, mungkin akan menuduhnya lagi. Tetapi bagi Laila, keselamatan anak ini jauh lebih penting daripada rumor yang melukai hatinya. Dan saat matahari tenggelam, mereka berdua berjalan keluar dari hutan, menuju desa yang sedang diliputi ketakutan, tanpa mengetahui apa yang menunggu mereka di sana. Kesalahpahaman yang pecah. Saat matahari mulai tenggelam, Laila keluar dari hutan sambil menggendong Timo yang masih lemah. Tubuh anak itu dipenuhi debu dan sedikit goresan, tetapi ia sudah jauh lebih tenang setelah makan cake kecil buatan Laila. Laila berjalan pelan, memastikan langkahnya tidak mengguncang kaki Timo yang terkilir. Namun begitu mereka menyeberangi batas hutan, warga desa yang telah berkumpul langsung meledak dalam teriakan. Itu dia. Dia membawa Timo. Akhirnya ketahuan. Beberapa pria maju dengan kayu di tangan, siap mengusir, bahkan menyerang Laila tanpa mendengar penjelasan apapun. Laila terkejut, memeluk Timo erat agar tidak jatuh, sementara wajahnya memucat ketakutan. Ia belum sempat membuka mulut ketika puluhan suara keras menuduhnya bersamaan. Namun tiba-tiba, suara kecil namun tegas memotong kekacauan itu. Berhenti! Timo berteriak sekuat tenaga dari pelukan Laila, membuat semua warga terdiam. Dengan napas terengah, ia melanjutkan. Laila nggak jahat. Aku tersesat. Kakiku sakit. Dia yang nolong aku. Dia kasih aku kue enak, bukan bikin aku jadi kue. Suasana langsung berubah drastis. Para warga yang tadinya marah kini saling berpandangan bingung. Beberapa menurunkan kayu mereka. Ada yang tampak malu, ada pula yang mulai menunjukkan rasa bersalah. Ibu Timo berlari menghampiri anaknya sambil menangis lega, dan justru mengucapkan terima kasih pada Laila dengan suara bergetar. Laila hanya berdiri diam, tidak tahu apakah ia harus tersenyum atau mundur. Ini pertama kalinya warga mau mendengarkan sesuatu yang bukan rumor. Untuk pertama kalinya pula, kebenaran mulai terlihat, dan semua orang mulai menyadari betapa salahnya mereka menilai penyihir berambut ungu yang hanya suka membuat kue. Kebenaran yang terungkap. Timo berdiri di tengah kerumunan warga yang masih terkejut. Wajahnya masih pucat, tapi matanya penuh keyakinan. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya setelah pengalaman panjang tersesat di hutan. Aku cuma tersesat, katanya dengan suara bergetar. Aku jatuh di dekat semak dan kakiku terkilir. Aku nggak bisa jalan pulang. Warga saling pandang. Beberapa mulai menunduk. Namun Timo belum selesai. Laila bukan penculik. Dia yang menemukan aku. Dia bersihin luka aku. Dia kasih aku minum. Dan dia bikinin aku kue kecil supaya aku nggak pingsan. Suaranya meninggi, seolah ingin memastikan semua orang mendengarnya dengan jelas. Kalau bukan karena Laila, mungkin aku masih di hutan. Laila berdiri tak jauh, memeluk keranjang Cuokies di dadanya. Ia tampak gugup, takut kalau warga tetap tidak percaya. Namun perlahan-lahan, ketegangan mulai menurun. Salah satu warga, seorang pedagang buah,
nekat melangkah ke depan dan menunjuk keranjang Laila. Kalau begitu, Cookis itu, apa benar cuma kue? Laila mengangguk pelan dan membuka keranjangnya. Aroma manis langsung menyebar di udara. Cookis berbentuk manusia kecil dengan hiasan warna-warni tampak cantik tertata rapi. Tidak ada bekas apapun yang menyeramkan, hanya karya seni dari glasir, coklat, dan gula. Seorang anak kecil yang penasaran melangkah maju, menatap Cookis itu dengan mata membesar. Itu, imut sekali, bisiknya. Satu persatu, warga mulai mendekat. Mereka melihat lebih dekat Cookis itu, mata coklat bulat, senyum kecil dari gula, baju warna pastel dari kaca gula berkilau. Tidak ada noda darah, tidak ada bau aneh, tidak ada kejanggalan. Hanya kue. Kue manis dengan bentuk lucu. Sungguh, ini hanya kue, gumam seorang ibu. Rumor kita, salah semua, tanya warga lain lirih. Timo mengangguk tegas. Laila baik. Dia nggak jahat. Dia nggak makan manusia. Dia cuma suka bikin kue bentuk lucu-lucu. Warga terdiam lama. Entah menahan malu, entah mencerna kenyataan bahwa ketakutan mereka selama ini ternyata tidak berdasar. Mereka telah membiarkan rumor menguasai akal sehat, menuduh seseorang yang tidak bersalah, bahkan hampir menyakitinya. Seorang pria tua yang biasanya paling keras menentang Laila akhirnya mendekat. Ia menggaruk kepalanya, wajahnya memerah. Kami salah menilai. Kami terlalu cepat percaya desas-desus. Warga lainnya ikut menunduk, malu pada tindakan mereka selama ini, menjauhi Laila, menatapnya dengan kebencian, bahkan menuduhnya tanpa bukti. Laila tersenyum kecil, walau matanya berkaca-kaca. Aku tidak apa-apa, selama kalian tahu kebenarannya sekarang. Sementara itu, Timo memandang Laila dengan rasa terima kasih tulus. Kak Laila penyihir, tapi penyihir baik. Penyihir yang bikin kue, katanya polos. Beberapa warga tertawa pelan, bukan mengejek, tapi lega. Perlahan, suasana yang tegang berubah menjadi kehangatan. Untuk pertama kalinya, mereka melihat Laila bukan sebagai monster, tapi sebagai manusia yang selama ini hanya ingin berbuat baik. Rumor-rumor yang menakutkan pun runtuh, hancur begitu saja oleh satu kebenaran sederhana. Laila hanya penyihir yang suka membuat kue manis, bukan pemakan manusia seperti yang mereka bayangkan. Penyihir dan desa yang berdamai. Setelah kebenaran akhirnya terungkap, suasana desa berubah perlahan seperti musim semi yang datang setelah musim dingin panjang. Warga yang dulu selalu menutup pintu saat Laila lewat, kini mulai berdiri di depan rumah mereka, melambaikan tangan, meski masih sedikit canggung. Beberapa ibu datang ke rumah Laila membawa buah dan tepung sebagai tanda permintaan maaf. Para bapak hanya menunduk malu, tidak berani menatap langsung karena mereka dulu yang paling keras menuduh. Laila menerima semuanya dengan senyum lembut, seolah tidak ada luka di masa lalu. Anak-anak, yang tadinya paling takut padanya, justru menjadi yang paling bersemangat. Mereka berlari menuju rumah berwarna lavender itu, penasaran dengan dapur penuh kue yang selama ini hanya mereka dengar dari cerita Timo. Laila membuka pintunya lebar-lebar. Masuklah. Hari ini kita belajar membuat Cookis bentuk orang kecil, katanya sambil tersenyum. Anak-anak langsung bersorak. Suara tawa memenuhi dapur hutan itu. Laila mengajari mereka cara membentuk tangan, kaki, mata kecil dari coklat, dan hiasan baju warna-warni. Dulu, Cookis itu dianggap sebagai bukti kegelapan, kini justru menjadi simbol keakraban. Para ibu yang mengantar anaknya akhirnya ikut membantu,
Sementara para bapak duduk di luar sambil mengobrol, sesuatu yang dulu tidak pernah mereka bayangkan akan terjadi di depan rumah penyihir. Rumah yang dulu dianggap menyeramkan kini selalu dipenuhi aroma gula dan tawa anak-anak. Desa pun membuat peraturan baru. Kali ini bukan larangan, tetapi pengumuman bahwa rumah Laila adalah tempat belajar membuat kue setiap akhir pekan. Sejak hari itu, penyihir berambut ungu itu tidak lagi dikenang sebagai monster dalam cerita menakutkan. Ia dikenal sebagai Laila, penyihir yang membuat dunia lebih manis, satu showcase warna-warni pada satu waktu. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Laila merasa benar-benar menjadi bagian dari desa yang dulu takut padanya.